Kasus ini akhirnya terungkap lewat katalog majalah shopping. Oke guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bawain cerita tentang seorang anak yang bernama Melissa Brannon. Jadi, ini tuh kasus penculikan anak di bawah umur yang sampai sekarang anak itu belum ditemuin apakah dia masih hidup atau udah meninggal. Sampai sekarang nggak ada yang tahu dan kasus ini tuh kejadiannya udah lama banget, tahun 1980-an, cuman aku ngeliat belum banyak konten kreator yang ngebahas tentang ini. Jadi aku pengen bawain cerita ini ke kalian. Oke guys, kita langsung aja mulai masuk ke ceritanya ya. Melissa Lee Brannon atau Melissa Brannon lahir tanggal 12 April tahun 1984. Nah, si Melissa ini cuma tinggal berdua doang sama mamanya yang bernama Tammy Brannon. Jadi setelah orang tuanya si Melissa ini bercerai, Melissa itu ikut tinggal sama mamanya. Jadi mamanya itu single parent. Nah, mereka itu tinggal di Virginia, Amerika Serikat, tepatnya di perumahan Woodside yang jadi tempat kejadian perkara itu nanti guys. Nah oke, jadi mamanya itu adalah single parent dan pekerja keras banget guys. Jadi kalau weekdays mamanya itu bakal kerja di perusahaan kontraktor pertanahan gitulah. Terus pas weekend mamanya itu bakal kerja di toko perhiasan. Dan pas mamanya kerja, si Melissa ini tuh bakal dititipin ke kakek atau neneknya gitu. Jadi di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian konteksnya. Perumahan Woodside itu perumahan yang gak gede-gede banget, sama tetangga itu bisa dibilang saling mengenal dan gak pernah ada kejadian kriminal ataupun kejahatan-kejahatan di komplek tersebut. Jadi bisa dibilang kompleknya tuh aman banget dan rasa kekeluargaannya tuh berasa banget. Jadi ya bisa dibilang hampir gak ada alasan untuk mamanya itu khawatir sama keselamatan anaknya kalau tinggal di sana gitu ya. Di sini kalian udah bisa nangkep ya, berarti emang kompleknya tuh aman banget lah gitu. Nah, tapi kok bisa sampai si Melissa ini dikabarin jadi korban penculikan dan bahkan sampai sekarang gak ditemuin dia ada di mana? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 3 Desember 1989 malam hari guys. Jadi saat itu lagi ada acara perayaan, kayak acara perayaan buat sebelum Natal gitulah di komplek Woodside itu, di perumahan tempat si Melissa sama ibunya ini tinggal. Nah di hari itu pas acara itu ada sekitar 200 orang yang datang ke acara itu. Dan acara di malam itu berlangsung normal seperti yang udah direncanain guys. Terus sekitar jam 10 malam ibunya Melissa ini mau ngajakin Melissa pulang. Nah karena di luar itu kan dingin banget, jadi ibunya Melissa ini pakein mantel atau kayak jaket gitulah ke Melissa. Terus pas lagi dipakein jaket gini, Melissa itu minta izin ke ibunya buat dia mau ngambil keripik kentang lagi tuh buat dibawa pulang. Nah ibunya ngizinin tuh kan, sambil ibunya kayak ngobrol-ngobrol sama tetangga, kayak pamit-pamitan gitulah. Si Melissa ini ngambil keripik kentang di tempat makanan-makanan gitu. Tapi pas Melissa ngambil keripik kentang ini, ibunya tuh masih mantau si Melissa dan ibunya tuh masih bisa ngelihat ada Melissa di situ. Terus pas ibunya lagi sibuk ngobrol sama temen-temennya, cuman sebentar doang, pas dilihat lagi Melissa itu udah nggak ada. Terus ibunya nggak panik dong di situ karena ya siapa tahu Melissa lagi main sama temennya atau ngobrol sama orang-orang gitu kan. Jadi setelah pamitan sama tetangga, ibunya tuh langsung mau pulang. Jadi dia nyari-nyari tuh Melissa di sekitar situ, dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Terus akhirnya sampai ibunya tuh langsung telepon polisi dan polisi langsung datang dan ngebantuin nyari Melissa di situ. Polisi juga wawancara semua orang yang ada di tempat itu, apakah ada yang ngeliat Melissa atau gimana. Dan mereka ngakunya pas Melissa hilang itu nggak ada yang ngeliat Melissa atau nggak ada yang ngeliat Melissa itu dibawa sama seseorang atau enggak. Itu mereka nggak ada yang ngeliat sama sekali. Tapi di situ mereka itu curigain satu orang guys, yang namanya tuh Caleb Daniel Hughes. Jadi si Caleb ini tuh adalah tukang bersih-bersih sama kayak penjaga komplek gitulah di situ. Jadi si Caleb ini, menurut kesaksian para tetangga ya, si Caleb ini tuh malam itu dia tuh sibuk tuh ngedeketin cewek-cewek. Cuman cewek-cewek di sini tuh gak ada yang
menduliin dia. Jadi dia tuh jadi dicuekin gitulah sama cewek-cewek di situ. Terus karena udah dicuekin sama cewek-cewek, dia tuh malah jadi kayak deket sama anak kecil. Jadi para tetangga ini tuh ngelihat dia tuh ngobrol-ngobrol sama anak kecil, termasuk si Melisa. Jadi semua orang yang ada di situ curiganya ke dia gitu. Tapi polisi masih ngelakuin pencarian di sekitar tempat acara itu guys. Siapa tahu ada jejak yang ditinggalin kan. Tapi polisi nggak nemuin apa-apa di situ. Terus akhirnya sekitar jam setengah satu polisi itu langsung ke rumah si Caleb ini. Dan pas polisi datang ke rumah si Caleb, Caleb ini tuh udah ada di rumah dan dia tuh tinggal sama pacarnya. Terus yang bikin curiganya tuh di sini, si Caleb ini pas polisi datang, dia itu lagi nyuci guys. Jadi pas polisi datang itu posisinya dia lagi nyuci baju yang dia pakai di hari itu, sepatu yang dia pakai pas itu sama satu sarung pisau yang pisaunya tuh udah nggak ada. Nah, terus kan sambil mesin cucinya tuh muter, polisi kan meriksa tuh satu-satu kan ditarik gitu ke atas. Terus pas polisi narik sepatunya si Caleb yang ada di mesin cuci, di situ tuh ada darah guys, ada bercak darah. Nah, tapi pas coba diidentifikasi bercak darah ini punya siapa tuh udah nggak bisa guys, karena kan udah kecampur sama deterjen-deterjen, jadi udah nggak bisa diidentifikasi lagi. Terus, untungnya pacarnya si Caleb ini tuh mau diajak kerja sama guys. Jadi pas ditanya-tanya sama polisi, pacarnya si Caleb ini tuh ngasih satu kesaksian. Jadi, pacarnya ini ngasih kesaksian. Kalian tau gak sih kalau misalnya di speedometer itu kita bisa ngelihat kayak kilometernya tuh nambah berapa banyak. Nah, kesaksian pacarnya si Caleb ini, kilometernya tuh nambah banyak banget guys. Yang padahal tempat acara sama rumah si Caleb ini tuh nggak terlalu jauh, deket banget. Jadi kalau misalnya kilometernya nambah segitu banyak itu agak nggak masuk akal gitu. Terus akhirnya polisi langsung tanyain langsung nih ke si Caleb, kok bisa kilometernya nambah sebanyak ini? Dan si Caleb itu jawabnya kalau dia itu tadi pergi beli bir dulu, terus pas pulang dia tuh ngambil jalan pulang yang jauh. Makanya kilometernya tuh nambah banyak banget. Tapi karena jawaban dia kayak gitu dan situasi sekarang lagi kayak gini, si Melisa hilang, pastinya jawaban itu mencurigakan banget ya guys. Polisi nggak langsung percaya gitu aja. Terus akhirnya polisi itu juga nyita mobil dia sebagai barang bukti. Jadi polisi juga lanjut nyari petunjuk-petunjuk yang ada di mobil dia guys. Jadi di mobilnya tuh bagian kursi belakangnya tuh berantakan banget. Banyak banget barang-barang termasuk ada bir 6 botol yang kayaknya itu yang menurut kesaksian dia baru beli pas malam itu ya. Nah terus polisi itu ngelumurin mobil dia itu pakai cairan luminol. Kalau kalian tahu, luminol itu yang teknologi buat ngelihat bercak-bercak darah yang nggak kelihatan pakai mata telanjang gitulah. Jadi dilumurin pakai luminol dan polisi tuh nemuin banyak banget bercak-bercak darah. Cuman nggak bisa diidentifikasi itu darah siapa. Terus polisi itu juga ngelakuin satu teknik. Jadi kalau kalian tahu baju kita ini kan ada bulu-bulu atau serat-seratnya gitu kan. Yang kalau misalnya kita duduk di kursi penumpang atau kursi mobil tuh dia bakal nempel serat-serat bulu-bulunya itu. Jadi polisi itu pakai kayak apa sih namanya selotip di tangannya terus ditempel-tempelin ke kursi penumpang sama pengemudi. Fungsinya tuh supaya serat-seratnya tuh nempel, jadi siapa tahu ada serat baju dari korban gitu. Nah terus pas polisi ngelakuin itu ternyata ditemuin 3 serat baju guys. Serat bajunya tuh warna merah, krem, sama navy. Tapi navy ini tuh navy yang bukan navy yang biasa ditemuin guys. Nah navy-nya itu kayak navy yang eksklusif yang gak biasa ditemuin gitulah. Terus setelah polisi nyari-nyari bukti di mobil itu, polisi kan nggak bisa nemuin banyak bukti kan. Akhirnya penyelidikan malam itu diberhentikan dan polisi itu kan pulang tuh rumah masing-masing ya kan, masa menongkrong di situ. Nah, si kepala polisi yang nanganin kasus ini pas pulang ke rumah dia ngobrol-ngobrol dong sama istrinya. Dia cerita tentang apa yang terjadi hari inilah gitu. Terus dia juga cerita tentang serat yang ditemuin di kursi penumpang ini. Nah, pas istrinya ngeliat serat biru ini, si Navy ini, istrinya tuh langsung ngeh kalau ini tuh sama birunya tuh kayak baju anak-anak yang ada di katalog majalah shopping. Terus pas dilihat, iya warnanya sama guys.
Jadi warna birunya itu sama kayak warna biru dari sweater Big Bird yang Melissa pakai tuh pas malam itu. Dan itu tuh baju dari merek JCPenney. Terus akhirnya polisi itu langsung konfirmasi ke pihak brand si baju ini, dan pihak brand ini tuh mengonfirmasi kalau itu beneran warna dari sweater mereka, karena mereka itu sengaja pakai warna itu dan dipatenin cuman buat produk mereka aja, eksklusif gitu. Terus pas polisi nanya nih, apakah baju ini sekarang masih diproduksi, mereka tuh bilangnya baju ini tuh udah stop produksi dan cuman diproduksi 7.000 pieces guys. Dan pada malam itu kalau kalian nonton film dokumenternya si Melissa itu terakhir kali pakai baju warna itu. Nah, kalau kalian nonton film dokumenter Melissa Brennan ini juga kalian bakal si Melissa ini kan dipakein jaket atau mantel warna pink gitu kan sama ibunya. Tapi pas diperiksa di bangku penumpang itu kan udah nggak ada lagi tuh serat dari mantelnya si Melissa. Yang artinya kalau bener Melissa ini adalah korban penculikannya si Caleb, kemungkinan besar Melissa ini juga udah jadi korban pelecehan seksual, guys. Nah, sebenarnya di sini tuh semua bukti yang ditemuin sama polisi tuh udah mengarah ke si Caleb sebagai pelakunya ya, guys. Cuman di sini tuh polisi masih belum bisa menangkap Caleb sebagai pelaku tindak pembunuhan karena sesuai peraturan di Virginia, Amerika Serikat, untuk menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pembunuhan itu butuh bukti jasadnya guys, atau jenazahnya. Sedangkan pada saat itu jasad si Melissa ini nggak tahu ada di mana. Jadi polisi itu nggak bisa menetapkan si Caleb ini adalah pembunuh dari Melissa. Nah, di tengah kebingungan dan semua kekacauan ini, ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Jadi mereka itu nelfon ibunya Melissa, terus bilang kayak Melissa ada sama mereka, jadi mereka minta uang tebusan buat ngebebasin Melissa, yang sebenarnya itu nggak ada guys, itu semua bohong. Jadi mereka tuh cuma buat cari duit gitu. Bahkan polisi itu juga pernah nurutin mereka. Jadi polisi itu pura-pura nyamar jadi ibunya Melissa yang nganterin uang tebusan. Terus pas uang tebusannya diambil sama si pelaku ini, diciduk sama polisi, dan ya bener ternyata itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Melissa. Jadi mereka itu pure cuman buat cari duit. Sampai akhirnya yang ngebohongin ibunya Melissa ini dianggap sebagai tindak pemerasan, dan akhirnya dia tuh dikenai hukuman penjara 7 tahun gitu guys. Nah, di sini tuh polisi udah nggak tahu lagi mau gimana karena mereka itu pengennya nangkep si Caleb itu sebagai pelaku pembunuhan. Cuman karena emang nggak ditemuin bukti jasad, akhirnya tuh si Caleb tetap ditangkap tapi dengan tuduhan penculikan dan penganiayaan. Jadi bukan pembunuhan, guys. Sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 1991, si Caleb itu dijatuhi hukuman pidana 50 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, tapi pada tanggal 22 Juni 1993, pengadilan banding di Virginia ini membatalkan hukuman si Caleb untuk kasus penganiayaan, guys. Yang artinya dia itu cuma dijatuhi hukuman atas tuduhan penculikan aja. Nah, yang sebenarnya dia itu harusnya bebas di tahun 2041, tapi pada tanggal 2 Agustus tahun 2019 kemarin dia itu udah dibebasin guys, setelah menjalani hukuman 29 tahun penjara. Tapi statusnya tuh dia masih pembebasan dalam masa percobaan gitu. Jadi masih rutin dipantau sama pihak kepolisian, dan ada petugas polisi yang tugasnya tuh patroli ke rumah dia. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi pada malam itu sampai si Melissa ini bisa hilang? Nah, jadi malam itu setelah si Melissa ini ngambil keripik kentang, dia tuh diajak ngobrol sama si Caleb ini. Terus entah apa yang diiming-imingin ke si Melissa sampai akhirnya Melissa itu mau ikut. Nah, ketika Melissa udah mau ikut, si Caleb ini tuh langsung ngegendong Melissa dan bawa dia keluar lewat jendela belakang, guys. Terus Melissa itu langsung dimasukin ke mobil Honda Civic merah dia. Dan setelah saat itu, Melissa sampai sekarang gak pernah tahu keberadaannya di mana, kondisinya kayak gimana, keadaannya kayak gimana, gak ada yang tahu guys, sampai sekarang. Bahkan sampai di pengadilan pun si Caleb ini gak mau kasih tahu di mana dia ngebuang jasad Melissa kalau emang Melissa itu udah gak ada guys.
Dan setelah dibebasin pada tahun 2019 itu, si Caleb akhirnya kerja di restoran cepat saji, terus dia juga kerja di perusahaan perekrutan tenaga kerja sama jadi produsen kosmetik, guys. Setidaknya di pekerjaan dia yang itu dia nggak bakal banyak ketemu sama anak kecil lah ya. Nah, setelah Melisa hilang dan bahkan sampai sekarang nggak ditemuin, gimana sih nasib ibunya Melisa setelah itu? Jadi ibunya Melisa, si Tammy Brennan ini akhirnya balik ke sekolah dan nyelesain gelar MBA-nya. Terus dia juga nikah lagi sama seorang duda anak 4 bernama Leon Graybill. Dan ibunya itu sekarang pakai nama belakang suaminya, Graybill. Tapi dia tuh tetap masih mencantumkan nomor teleponnya itu di bawah nama Brennan. Jadi kalau Melisa siapa tahu dia masih hidup dan suatu saat dia pengen cari ibunya, dia tuh bisa cari ibunya, guys. Jadi ya sampai sekarang sebenarnya kita tuh masih nggak tahu apakah Melisa itu masih hidup, apakah dia masih ada, kita nggak tahu. Tapi ya kita doain aja yang terbaik buat dia. Dan sebenarnya guys, pada tahun 1995 itu sempat dilakuin pencarian lagi guys di sebuah danau karena ada seorang petugas perusahaan listrik yang nemuin ada kain merah di danau itu. Tapi tetap aja jasadnya nggak pernah ditemuin sampai sekarang guys. Jadi ya kita cuma bisa doain yang terbaik lah buat Melisa kalau emang dia masih hidup, semoga dia bisa cepat ketemu sama ibunya, dan kalau dia udah meninggal, kita doain semoga dia bisa tenang. Segitu dulu guys video kali ini. Kalau kalian mau request video apa selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Terus aku minta tolong jangan lupa subscribe, like, sama share video ini ke semua teman-teman kalian. Thank you.